Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Feby Inggriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai aspek-aspek perkembangan sosial dan kepribadian serta implikasinya pada penyelenggaraan pembelajaran, dan hal itu akan disampaikan oleh kelompok 10. Maka dari itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Sofawati Hilmia dengan NPM 215060009, dan ada Selvina Apriliani dengan NPM 215060016, dan yang terakhir ada Ulfa Nuraini dengan NPM 205060041. Selanjutnya saya akan memulai pembahasan dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah suatu proses interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, karena di dalam setiap kehidupan itu pasti tergantung pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan itu kita sebut dengan bersosialisasi. Nah, ada juga yang mau mengemukakan seperti pada ahlinya, yaitu Erik Erikson. Dia mengidentifikasi bahwa perkembangan sosial anak ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah basic trust versus mistrust, yang artinya percaya versus curiga. Tahap ini terjadi pada anak yang berusia 0-2 tahun. Dan pada tahap ini, apabila anak mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, akan tumbuh rasa percaya diri. Dan apabila mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan, maka akan timbul rasa curiga. Lalu ada tahap 2. Tahap 2 ini disebut dengan autonomy versus shame and dog. Atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan mandiri versus ragu. Hal ini terjadi pada anak berusia 2-3 tahun. Nah, apabila sudah merasa mampu menguasai anggota tubuhnya, dapat menimbulkan otonomi. Sebaliknya, apabila lingkungan terlalu banyak bertindak untuk anak, akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. Jadi anak di sini pada usia 2-3 tahun ini merasa apabila dia sudah bisa melakukan hal apapun sendirian dengan anggota tubuhnya, dia merasa sangat bisa mandiri untuk melakukan hal apa saja. Tetapi apabila melihat lingkungan di sekitarnya itu terlalu mencampuri urusan pribadinya, terlalu mengatur hal ini dan hal itu, maka akan terciptanya perasaan malu dan ragu-ragu. Lalu ada tahap 3. Tahap 3 disebut dengan initiative versus guilt, yang artinya itu inisiatif versus bersalah. Hal ini terjadi pada anak usia 4-5 tahun. Anak dapat menunjukkan mulai lepas dari orang tua, anak bisa berinteraksi dengan lingkungannya, dan kondisi lepas dari orang tua ini menimbulkan rasa berinisiatif, dan sebaliknya menimbulkan juga rasa bersalah. Ketika anak berusia 4-5 tahun, dia bisa dengan lihai atau bisa dengan bebas berinteraksi dengan lingkungannya ataupun dengan teman-temannya, karena dia sudah merasa dia terbebas dari campur tangan orang tuanya. Tetapi dengan dia terbebas dari orang tuanya, ada perasaan berinisiatif untuk melakukan hal apapun. Tetapi ada juga merasa bersalah karena memang hal-hal yang dia lakukan bisa menimbulkan permasalahan. Dan itu yang menyebabkan rasa bersalah dari anak, dan itu terjadi pada tahap 3. Yang selanjutnya ada tahap 4. Tahap 4 itu adalah fase percaya diri versus rasa rendah diri. Ini terjadi pada usia 6 tahun sampai anak itu pubertas. Anak telah dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan untuk menyiapkan diri memasuki masa dewasa, sehingga perlu memiliki keterampilan tertentu. Apabila anak menguasai keterampilan tertentu, dapat menumbuhkan rasa percaya diri, dan apabila tidak, akan menumbuhkan rasa rendah diri. Ketika anak berusia 6 tahun sampai pubertas, maka dia sudah bisa mengenali dirinya sendiri, potensi apa yang dia miliki, keterampilan apa yang dia miliki. Apabila anak tersebut sudah memiliki keterampilan, maka dia akan merasa percaya diri dengan apa yang dia miliki. Tetapi sebaliknya, apabila anak sudah tidak percaya diri karena dia merasa tidak memiliki keterampilan apapun untuk modal dalam beranjak dewasa. Selain mengenai hakikat perkembangan sosial, saya juga di sini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Dalam keluarga, adanya norma-norma kehidupan keluarga. Dengan demikian, pada dasarnya, keluarga memperkaya perilaku kehidupan anak.
pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak yang lebih ditentukan oleh keluarga. Karena pada dasarnya kita sering kali mendengar bahwa pendidikan yang pertama adalah di dalam keluarga. Begitupun dari kepribadian ataupun sosialnya, anak itu dididik pertama itu di lingkungan keluarga. Keluarga menentukan bagaimana sikap si anak bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungannya ketika dia keluar dari fase lingkungan keluarga. Maka dari itu di sini peran keluarga itu sangat penting untuk membentuk pribadi yang dapat bersosialisasi dan berinteraksi si anak tersebut. Lalu faktor yang kedua itu ada kematangan anak. Kematangan anak di sini anak bisa bersosialisasi itu memerlukan kematangan fisik dan psikis. Dalam mempertimbangkan proses sosial untuk memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Nah, selain itu juga kemampuan dalam berbahasa juga menentukan. Kematangan anak di sini adalah ada 3 aspek, yaitu kematangan fisik, psikis, dan juga kemampuan berbahasa. Ketika kematangan psikis, fisik, ataupun berbahasa itu sudah mumpuni, maka anak akan bisa menerima pendapat orang lain ataupun bisa menyampaikan pendapatnya terhadap orang lain. Karena ketika bersosialisasi tentu saja adanya berinteraksi dengan orang lain, dan di sana akan ada fase di mana kita mendengarkan pendapat orang lain, pun sebaliknya kita menyampaikan pendapat. Dan hal tersebut itu bisa disampaikan dengan bagaimana si anak bisa berbahasa dan juga psikisnya bisa menerima apa yang orang lain katakan kepadanya, dan juga fisik harus menunjang. Lalu faktor yang ketiga ada status sosial dan ekonomi. Kondisi atau status kehidupan keluarga mempengaruhi kehidupan sosial. Masyarakat lebih memandang anak dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu. Seringkali kita melihat bahwa anak-anak yang terlahir dari keluarga kurang mampu itu disepelekan di masyarakat. Begitupun sebaliknya, jika anak tersebut lahir di keluarga yang memang status sosialnya itu diterima di masyarakat atau dia lahir di keluarga yang berkecukupan, maka kehidupannya pun akan seringkali sangat lancar gitu. Di sini bisa lihat ketika anak-anak yang memang memiliki latar belakang keluarga yang tidak berkecukupan, dia akan bersosialisasi dengan anak-anak yang memang setara dengannya gitu, berbeda. Begitupun yang terjadi dengan anak-anak yang memang dia terlahir di keluarga yang berkecukupan. Hal ini seringkali masyarakat mendikotomi ataupun melakukan batas-batas tertentu ketika menyangkut status sosial dan ekonomi. Dan berkembang bersama. Lalu faktor yang keempat ada pendidikan. Pendidikan adalah proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikatnya sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan di masa yang akan datang. Ketika saya berbicara bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama, yang maksud dari faktor pendidikan yang keempat ini adalah di sekolah. Di sekolah anak diajarkan bagaimana dia harus hidup berdampingan di masyarakat bersama dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, dan juga diberlakukannya norma-norma sosial. Maka di sana anak diajarkan bagaimana harus bersikap. Di sekolah diajarkan juga anak bagaimana harus bersosialisasi dengan teman sebaya ataupun dengan orang-orang di atas tingkatannya. Bagaimana anak harus memposisikan dirinya sebagai seorang manusia ataupun seorang individu yang ada di dalam masyarakat. Karena di sini sekolah sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak yang bisa bersosialisasi dengan baik. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir adalah faktor dari kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Dengan kemampuan berpikir itu dapat mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan kemampuan berbahasanya pun baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Jadi 3 aspek ini, yaitu kapasitas mental, emosi, dan intelijensi itu harus beriringan dan harus secara baik berkembang bersama-sama karena dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Ketika anak mempunyai intelijensi tinggi, mentalnya juga baik, serta emosinya juga baik, maka perkembangan sosial anak itu akan lancar dan juga akan dapat selalu berjalan dengan baik di masyarakat. Tetapi apabila salah satu aspek dari 3 itu, mental, emosi, dan intelijensi, kurang salah satu, maka perkembangan sosial anak itu akan terganggu. Contohnya seperti ketika
mental anak itu kurang, maka dalam proses sosialnya itu akan terganggu, dan juga selain itu dia akan mungkin bisa kita ketahui akan dipandang rendah di masyarakat. Nah, ketika hal itu terjadi, maka akan mempengaruhi hal-hal lainnya. Dia tidak akan suka berada di masyarakat karena memang masyarakat menjustifikasi kekurangan si anak tersebut. Maka dari itu, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi itu sangat diperlukan untuk perkembangan sosial anak. Dan juga hal tersebut dapat penunjang dengan adanya perkembangan sosial anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan alihkan kepada pematerian selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik perkembangan sosial anak. Pada jenjang remaja, kebutuhan anak telah cukup kompleks. Cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri kepada sikap yang kooperatif atau sosiosentris. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, anak telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya. Pada masa remaja, anak mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman lawan jenis dirasakan sangat penting, tetapi cukup sulit karena di samping harus memperlihatkan norma pergaulan sesama teman, juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Karakteristik perkembangan sosial dalam ciri tingkah laku sosial pada setiap periode. Yang pertama, periode bayi memiliki ciri-ciri tingkah laku sebagai berikut. Usia 1-2 bulan, anak belum mampu untuk membesarkan objek dan benda. Selanjutnya, usia 3-4 bulan, anak sudah kuat melihat orang atau objek tersenyum dengan bayi lain. Selanjutnya, usia 5-9 bulan, anak bereaksi berbeda terhadap suara yang ramah atau tidak. Kadang-kadang agresif, memegang, melihat, mengikuti suara, dan tingkah laku yang sederhana. Selanjutnya, usia 12 bulan, anak mulai mengenal larangan. Dan yang terakhir, usia 24 bulan, anak sudah membantu melakukan aktivitas sederhana. Selanjutnya, yang kedua, periode prasekolah. Memiliki ciri-ciri tingkah laku sebagai berikut. Membuat kontak sosial dengan orang di luar rumahnya, dikenal dengan istilah peregang AG, hubungan dengan orang dewasa, hubungan dengan teman sebaya, dan 3-4 tahun mulai bermain bersama. Yang ketiga, periode usia sekolah. Memiliki pola perilaku dalam situasi sosial awal-awal masa kanak-kanak, memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, meniru, dan perilaku kedekatan. Selanjutnya, implikasi aspek perkembangan sosial pada penyelenggaraan pembelajaran. Berkat perkembangan sosial, seorang anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk menjalankan pembelajaran yang berisi dengan interaksi sosial. Misalnya, pemberian tugas-tugas kelompok maupun yang membutuhkan tenaga fisik dan pikiran. Selain itu, dengan adanya perkembangan sosial anak, dalam pembelajaran pendidik perlu mengetahui dan mengenali karakteristik perkembangan sosialnya. Kemudian, perlu diciptakan lingkungan yang kondusif dan sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial anak. Penting bagi pendidik untuk menghilangkan dan menekan atau mengeliminasi faktor penyebab dan hal-hal negatif serta perusak perkembangan sosial pada anak prasekolah. Dilihat dari pemahaman terhadap aspek perkembangan sosial, pada peserta didik terdapat beberapa implikasinya. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik di dalam menyadari dan menghayati pengalaman sosialnya, dapat dilakukan aktivitas bermain peran yang ditindaklanjuti dengan pembahasan di antara mereka. Yang kedua, keberadaan teman sebaya bagi anak usia sekolah dasar merupakan hal yang sangat berarti, bukan saja sebagai sumber
kesenangan bagi anak, melainkan dapat membantu mengembangkan banyak aspek perkembangan anak. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih berwarna dan bervariasi dengan adanya perkembangan sosial anak, seperti teori pembelajaran yang dicetuskan oleh Bandura tentang kognitif sosial, yaitu menyatakan bahwa semua informasi diperoleh dan interaksi terhadap orang lain. Selain itu juga bisa mendasari pembelajaran konstruktivisme sosial yang dicetuskan oleh Vygotsky. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hakikat perkembangan kepribadian. Kepribadian yaitu suatu organisasi yang unik atau khas pada diri setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dari lingkungan, sehingga menjadi penentu atau pengaruh tingkah laku. Perkembangan kepribadian seseorang mengalami suatu tahapan-tahapan yang diawali dari struktur fisik yang tumbuh dan berkembang bersamaan. Dengan itu, berkembang pula tingkat kecerdasan atau kebodohan psikis individu, menentukan penyesuaian diri di lingkungan kepemilikan. Bakat akan mempengaruhi tendensi bertingkah laku. Kemudian ada aspek-aspek kepribadian. Para pakar ilmuwan jiwa mengatakan bahwa aspek-aspek kepribadian manusia ada tiga macam, yaitu kejasmanian, aspek kejiwaan, dan aspek keharmonisan yang luhur. Pertama ada aspek kejasmanian, yaitu meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan ketahuan dari luar. Kedua ada aspek kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak dapat dilihat dan tidak ketahuan dari luar. 3. Ada aspek kerohanian yang luhur, meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Meliputi sistem nilai-nilai yang telah meresap di dalam kepribadian yang mengarah dan memberi corak sebuah kehidupan individu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. 1. Pembawaan yang terdiri dari pertumbuhan fisik. Seorang anak yang kuat dan sehat lebih beruntung dibanding dengan anak yang kecil dan ringkih. Ia lebih banyak mengikuti aktivitas-aktivitas sesuai dengan tahap perkembangannya. Kedua, ada kemampuan mental dan bakat khusus. Seorang anak yang pandai pada umumnya sudah dapat mengenal hubungan antara dirinya dan benda-benda lingkungannya. Kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari rumah, sekolah, teman sebaya. Rumah adalah lingkungan pertama yang berperan dalam pembentukan kepribadian. Beberapa sifat lingkungan rumah yang memungkinkan anak membentuk sifat-sifat kepribadian adalah kesediaan orang tua menerima anak sebagai anggota keluarga. Yang kedua ada sekolah. Sekolah adalah tempat di mana anak dapat belajar dan menimba ilmu. Lingkungan sekolah yang bersih, rapi akan membantu anak belajar dengan tenang dan nyaman. Yang ketiga ada teman sebaya. Baik di sekolah maupun di luar sekolah, kepribadian anak banyak dipengaruhi oleh teman sebayanya. Dalam lingkungan sekolah, anak belajar bermain dengan anak lain, belajar bekerja sama dengan anak lain. Yang ketiga ada faktor citra diri. Faktor citra diri, faktor yang tidak kalah penting dalam memahami perkembangan kepribadian anak ialah citra diri, yaitu kehidupan kejiwaan yang terdiri atas perasaan, sikap, pandang, penilaian, dan anggapan yang semuanya akan terpengaruh dalam keputusan tindakan sehari-hari. Kemudian ada karakteristik perkembangan kepribadian. Karakteristik perkembangan kepribadian pada masa anak sampai masa puber. 1. Karakteristik perkembangan masa anak awal 2-6 tahun. Masa anak awal berlangsung dari usia 2-6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan formal di SD. Tekanan dan harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Pada masa ini, anak sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebiasaan. Kedua, ada karakteristik perkembangan masa anak akhir 6-12 tahun.
Karakteristik atau ciri-ciri periode pada masa anak akhir sama halnya dengan ciri-ciri periode masa anak awal, memperhatikan sebutan atau label yang digunakan pendidik. Orang tua atau pendidik menyebut masa anak akhir sebagai masa yang menyulitkan karena pada masa ini anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-temannya sebaya daripada oleh orang tuanya. Yang ketiga, ada karakteristik perkembangan masa puber 11 atau 12 tahun sampai 14 sampai 15 tahun. Masa puber adalah suatu periode tumpang tindih antara masa anak akhir dan masa remaja awal. Periode ini terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap prapuber, puber, dan pasca-puber. Tahap prapuber bertumpang tindih dengan 2 tahun, terakhir masa anak akhir. Tahap puber terjadi pada batas atau periode anak dan remaja, di mana ciri kematangan seksual semakin jelas, haid atau mimpi basah. Tahap pasca puber bertumpang tindih dengan 2 tahun pertama masa remaja. Waktu masa puber relatif singkat 2-4 tahun, ini terjadi pertumbuhan dan perubahan yang sangat pusat dan mencolok dalam proporsi tubuh, sehingga menimbulkan keraguan dan perasaan tidak aman pada anak puber. Yang terakhir, ada implikasi aspek perkembangan kepribadian pada penyelenggaraan pembelajaran. Pertama, membantu siswa dalam menemukan jati diri dan menghadapi kegagalan yang dihadapinya. Kedua, emosi yang memuncak adalah karakteristik dari remaja. Guru dapat membimbing remaja untuk mengendalikan emosi negatif. 3. Mengajari cara memahami orang lain, dan toleransi merupakan cara guru dalam mendidik siswanya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan presentasi pada pagi kali ini. Perkembangan sosial adalah kemampuan berperilaku sosial yang telah dimulai sejak manusia itu lahir. Pembentukannya terjadi dalam pribadi itu sendiri maupun dalam keluarga, budaya, sekolah, ataupun di lain-lainnya. Dalam proses bersosialisasi yang berhubungan satu dengan yang lainnya, kita pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari keluarga, pendidikan, keadaan ekonomi dari keluarga, maupun keadaan fisik, mental, ataupun intelijensi dari individu itu sendiri. Selain ada perkembangan sosial, ada juga kepribadian. Setiap individu pasti memiliki karakteristik atau kepribadian yang berbeda-beda. Secara tidak langsung, lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian tersebut, yang dimulai dari usia balita, remaja, dewasa, bahkan pada usia lanjut. Selama proses pembelajaran berlangsung, pengembangan kepribadian serta sosial dari peserta didik pun ikut berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor bawaan, termasuk sifat-sifat yang diturunkan kepada anaknya, pengalaman awal dalam lingkungan keluarga ketika anak masih kecil, pengalaman kehidupan selanjutnya dapat membuat konsep diri dan dasar kepribadian yang sudah ada. Begitu banyak tipe dan karakteristik dari kepribadian, karena bisa kita tahu bahwa kepribadian dari setiap individu itu berbeda-beda. Sekian dari presentasi oleh kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.